sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif hadha kitab Syekh Muhammad Sugi Syekh Hadrat Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil janan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihid duram. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Huda, para ustadz, para hujjaj, bil khusus guru kita Ustaz Haji Ahmad Nasir, segenap pengurus Majelis Taklim, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di antara bagian akidah, bagian dari keyakinan kita yang memang tidak bisa ditawar-tawar, bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, sebagai rahmah, sebagai kasih sayang terhadap alam semesta. Dan seringkali Rasulullah menyebutkan ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra. Hadis-hadis seperti ini. Aku adalah penghulunya seluruh makhluk alam semesta. Aku adalah pemimpinnya seluruh makhluk alam semesta, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Ana sahibul liwa'il Muhammad yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah pemegang bendera Muhammad di hari kiamat dan tidak ada kebanggaan. Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhra. Adam dan orang-orang setelahnya itu semuanya ada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa bagian terpenting dari akidah kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmah dan juga mengutus Nabi Muhammad sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dibandingkan malaikat, itu Nabi Muhammad SAW ini lebih mulia. Ucapan-ucapan seperti ini wala fakhra, tidak ada kebanggaan, artinya ini
diucapkan oleh Nabi Muhammad ini sebagai tahadduts bin nikmah. Pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu bahwa tahadduts bin nikmah itu dianjurkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Hendaknya kalau kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita cerita-ceritakan. Bisa dapat gusuran nih bang saya, ya. Kita jalan-jalan yuk, saya bayarin vilanya dah buat Majelis Salim. Ceritain, jangan habis dapat duit diem aja, pura-pura miskin. Kayaknya kalau di depan pengurus Al-Huda, kayaknya nunduk aja, pokoknya belaga paling miskin. Jangan. Kalau habis dapat gusuran, habis dapat bongkaran, objekan lagi, ya gol, nah maka diceritakan. Dan tahadduts bin nikmah ini memang lihat-lihat orang yang dengerin omongan kita, saudara. Kalau sekiranya dia mau mendengarkan dan sekiranya tidak timbul rasa dengki, boleh kita ceritakan. Tapi kalau salah orang, kita ngomong begitu, tahadduts bin nikmah, maka bisa dianggap sombong. Kita ngomong, alhamdulillah saya mah walaupun nggak sekolah, anak-anak semuanya di universitas negeri misalnya. Itu kalau yang dengar misalnya istrinya sendiri atau anaknya sendiri, ini benar jadi tahadduts bin nikmah. Tapi kalau yang dengerin orang lain, apalagi musuh dia, maka jadinya sombong. Oleh karenanya harus hati-hati juga. Nah, Nabi Muhammad ini ngomong kepada kita, kepada umatnya, sebagaimana seorang ayah ngomong kepada anak-anaknya, biar bersyukur kita punya nabi yang paling mulia. Biar kita bangga punya nabi yang merupakan pemimpin seluruh nabi. Jadi bukan kebanggaan wala fakhra di sini, artinya bukan bangga-banggaan, bukan, tapi tahadduts bin nikmah supaya kita juga ikut bersyukur. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad, apalagi yang di akhir zaman kayak kita, udah 14 abad jaraknya, mana jauh banget lagi di Kebayoran, berapa jam naik pesawat itu dari Mekah, 9 jam, jauh banget. Tapi kita masih iman, maka alhamdulillah berarti masih dapat hidayah dan juga masih dapat tuntunan Nabi Muhammad sebagai rasa syukur kita. Nah, kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Umar bin al-Farid min Bahril Rajas, man dalladhi ma sa'aqat wa man lahul husnu faqat fajabahu latik. Man dalladhi ma sa'aqat, siapa orang yang buruk sama sekali, wa man lahul husnu faqat, dan siapa orang yang baginya itu hanya ada kebaikan saja. Fa ajabahul hatif, maka menjawab akan Amrul bin Farid apa al-hatifu, suara dari dalam atau suara yang tidak kelihatan. Wa huwa alladhi yusma'u sautuhu, hatif itu adalah suara yang tidak didengar, yang tidak bisa didengarkan suaranya. Suara yang didengar, adalah yang didengar suaranya, wala yura syakhsuhu, tapi tidak kelihatan orangnya yang ngomong. Biqaulihi, dengan ucapannya hatif, Muhammadul hadilladzi alaihi Jibrilu habat, adalah Muhammad yang memberikan petunjuk yang terhadapnya malaikat Jibril turun. Ada seorang ulama namanya Umar bin Al-Farid. Ini dalam diantara munajat-munajatnya atau diantara perenungan-perenungannya, beliau ini bersyair atau berpuisi. Apa ada orang yang jelek sama sekali jelek? Apa ada orang yang bagus, benar-benar bagus, yang gak ada jeleknya? Udah begitu doang pertanyaannya. Nah, kemudian ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa, saudara. Hatif itu suara, cuma gak ketahuan yang ngomong siapa. Hatif ini jelas bunyinya Muhammadul hadilladzi alaihi Jibrilu habat. Artinya pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan Umar bin Farid tadi kan, ada nggak orang yang bagus-bagusnya, nggak ada cacatnya sama sekali? Maka dijawab oleh hatif ini, Muhammad yang bagus, benar-benar bagus, tidak ada buruknya, adalah Muhammad yang memberikan petunjuk yang terhadapnya Jibril turun. Ini hatif suara. Memang pengalaman-pengalaman ruhani atau pengalaman batin itu kadang-kadang terjadi, dan kita bisa mempercayainya, apalagi kalau memang itu dialami oleh seorang ulama. Cuma itu sifatnya tidak mengikat. Artinya tidak mengikat kalau ada orang punya pengalaman batin, punya pengalaman rohani,
ada ya hatif yang menjawab munajat dia, ada suara yang menjawab munajat dia, yaitu buat dia doang sebenarnya. Kalau diceritain kepada orang, ya terserah orang yang terima, boleh percaya, boleh enggak gitu. Itu namanya hatif. Mbak Bishri, Allah yarham, itu kalau munajat, kalau malam-malam itu baca burdah. Wala yaliqa Rasulullahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai Rasulullah, pangkatmu, martabatmu, kedudukanmu yang sedemikian tinggi dan luas, tentu buat aku yang kecil ini itu nggak ada yang apa-apanya. Ya sempilin akulah dikit, sempilin aku ada di sampingmu ya Rasulullah. Pangkat dan derajatmu yang luhur tentu tidak akan membuat sempit. Cuma dikit saya doang, sempil-sempilinlah saya. Ya mana sama keluarga saya juga, sempil-sempilin. Tiba-tiba dengar ada suara, kata Mbak Bishri, ada suara yang jawab. Suaranya, iya, tenang aja, kata begitu, kata Mbak Bishri. Ini namanya hatif. Dan ini memang ada. Hatif seperti ini ada. Di I'anatul Talibin, kalau kita baca tasyahud sampai kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemungkinan yang pertama yang dianjurkan oleh ulama, di I'anah disebutkan, waktu kita mengucapkan assalamu alayka, salam untuk engkau wahai sang nabi, dan juga untuk engkau rahmat Allah dan juga keberkahan Allah. Itu kita bayangkan nabi itu ada di samping kita. Kita bayangkan ngawasin sholat kita dan juga ngawasin hati kita. Waktu baca Fatihah kira-kira pikirannya ke pisang apa kemana? Waktu ruku kira-kira pikiran kita kepada Allah atau kemana-mana? Ngawasi itu Nabi, supaya kita benar-benar merasa bahwa kita itu sholat diperhatikan oleh Nabi. Dan memang Rasulullah menyebutkan begitu. Kata Rasulullah, wallahi demi Allah, aku melihat sholat kalian, meskipun aku sudah meninggal, aku melihat sholat kalian. Maka ketika assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini kan kita mengucapkan salam buat engkau, salam untuk engkau wahai sang nabi, dan juga untuk engkau rahmat Allah dan keberkahannya. Ini kita bayangkan ada nabi di situ. Nah, kemudian yang kemungkinan yang kedua, itu kita ucapkan dalam hati kita. Ucapkan dalam hati kita assalamualaikum ayuhan nabiyyu, artinya lisan kita mengucapkan, hati kita juga bilang, ada di dalam hati kita itu ada Rasulullah. Itu kadang-kadang ada yang jawab, saudara. Jawabnya gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu jawabannya, itu namanya hati. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nggak ada rupanya, tapi suaranya ada, jelas. Dan memang yang ada di tasyahud ini adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW bersama Allah ketika di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sampai langit ke-1, ke-2, ketiga masih ngikut. Begitu sampai langit ke-7, Nabi Muhammad masih pengen malaikat Jibril ikut, tapi malaikat Jibril nggak bisa. Cukup ya Muhammad, cukup. Saya sampai sini, saya nggak bisa ke sana, kata malaikat Jibril. Terus Nabi Muhammad bilang, sirma'i, ayo Jibril sama saya, jangan biarkan saya jalan sendiri. Tidak, nggak bisa, engkau saja. Akhirnya Nabi Muhammad masuk, ayo Jibril ikut saya ke sini. Malaikat Jibril coba, karena yang nyuruh Nabi Muhammad, yang nyuruh kekasih Allah, pemimpinnya seluruh makhluk, malaikat Jibril nurut. Akhirnya masuk, mulai ke wilayah Sidratul Muntaha. Yang tadinya malaikat Jibril itu besar, saudara, gambarannya malaikat Jibril itu kalau duduk itu langit ketutupan semua. Begitu masuk Sidratul Muntaha, maka sorokal usfur, berubah seperti burung emprit, kecil jadinya, kecil itu, nggak bisa. Akhirnya nggak bisa sampai Sidratul Muntaha. Cuma Nabi Muhammad, memang yang diundang cuma Nabi Muhammad. Nah di situ baru ada tajalli atau ada kehadiran Allah. Malaikat Jibril dari luar bilang, Muhammad, ucapkan penghormatan, itu Allah. Mulailah Nabi Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu Nabi Muhammad mengucapkan penghormatannya.
penghormatan yang baik-baik, yang penuh dengan keberkahan itu hanya milik Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai Nabi, dan juga untuk engkau rahmat Allah dan juga berkah Allah itu untuk engkau. Kemudian Nabi Muhammad jawab lagi, nggak mau cuma Assalamualaikum doang, nggak mau kalau cuma untuk Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Juga untuk kami ya Allah, keselamatan darimu, berkah dan juga rahmat bukan hanya untukku tapi juga untuk kami semua dan untuk seluruh hamba-hambamu yang soleh. Jadi kebagian semua, termasuk malaikat kebagian salam dari Allah, Assalamualaikum. Nabi Muhammad nggak mau sendiri, Assalamu alaina, buat kami juga. Ketika Nabi Muhammad Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semuanya yang ada di langit berikrar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Tasyahud yang biasa kita baca. Oleh karenanya as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang Islam, orang beriman. Kalau kita mau mi'raj, yang nggak usah beli tiket Garuda, nggak usah salat aja udah. Garuda juga bisanya cuma Isra doang, bisanya cuma dari bumi ke bumi. Nah kalau mau mi'raj, mau naik ke langit, maka lewat sholat itu. Itu udah bertemu. Saat kita tasyahud, baca mulai dari at-tahiyat, itu adalah percakapan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Sampai disaksikan, karena semuanya menyaksikan, semuanya bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai sampai situ tasyahud. Nah yang berikutnya salawat, itu udah rukun yang lain kalau dalam salat. Kembali ke hatif ini. Hatif ini suara tanpa rupa. Ada suara kedengaran, dan ini sifatnya ini berlaku terutama untuk orang yang mengalaminya. Orang yang kemudian mendengar cerita itu, ya boleh percaya, boleh enggak. Andai tidak percaya, maka tidak termasuk yang pokok dalam keimanan. Maksudnya kalau ada orang nggak percaya, itu tidak menjadikan orang itu kufur, enggak. Namanya hatif. Memang ada banyak, kalau dari luar itu disebutkan hatif. Kalau dalam hati kita sendiri, ini ada yang namanya hajiz pertama. Ada yang namanya hajiz. Hajiz ini adalah ucapan-ucapan hati yang sifatnya itu masih datang dan pergi, hajiz. Kemudian kita lagi ngaji begini nih, tahu-tahu ini bola berapa ya, udah gitu doang, itu namanya hajiz. Kemudian ada namanya hadithun nafs. Hadithun nafsi, jadi kata dalam hati, ini lebih kuat lagi. Kalau hajiz ya cuma berlalu begitu aja udah hilang. Tapi ada hadithun nafsi atau ucapan yang lebih kuat lagi dibanding hajiz tadi. Lagi ngaji, kemudian ada dalam hati kita ada ucapan, dalam hati kita ini ada omongan, nanti habis ngaji main masak mie pakai cabai yang dipotong-potong enak nih. Lagi datang lagi, iya kayaknya cabainya habis nih kayaknya nih, kudu beli dulu, ntar mampir dulu ke warung. Nah itu namanya hadithun nafsi dalam hati semua. Nah kemudian ada lagi di atas hadithun nafsi yang lebih kuat lagi, ini yang namanya azam atau tekad. Kalau azam atau tekad udah 80% dah. Kalau tadi hadithun nafsi masih 50%, 50-50, bisa nggak jadi, bisa. Nah kalau sudah azam dalam hati, masak mie nih, aku dulu ini mah kudu mampir ke warung, ini orang habis semuanya, nggak ada apa-apa, udah mantep, itu namanya azam. Sampai pikirannya ngaji juga kagak masuk, orang mikirin cabai sama mie aja ngaji. Nah yang begitu azam namanya. Di sini mulai ada pahala, mulai ada dosa di azam ini. Tapi kalau cuma hajiz habis hajiz khotir itu juga suara hati.
Kalau hajiz masih datang dan pergi, tahu-tahu ingat bola aja tuh hajiz. Kemudian ada khotir lebih kuat lagi. Khotir ini agak permanen, terus agak lama. Hadithun nafsi lebih kuat lagi, itu lagi yang datang, itu lagi, tapi belum ada maksud apa-apa. Nah, yang sampai 80% namanya azam, disinilah mulai ada yang namanya pahala dan ada yang namanya dosa. Orang yang punya niat sampai tingkat azam ini 80%, dia pengen niat nanti pulang ngaji saya mau sedekah, saya mau masukin ke pengurus buat kas al-huda, ternyata dirogoh kantong yang nggak ada apa-apa, insya Allah udah dapat pahala. Itu niat kalau udah sampai azam. Perasaan emang tadi bawa perasaan, tahu nggak ada, jatuh dirubah udah nggak ada yang jatuh, dapat pahala insya Allah kalau udah sampai azam. Begitu juga dosa kalau sudah sampai tingkat azam dalam hati, mampir nih habis pulang ngaji, kayaknya mau ke anu dulu ada ini yang mantan mampir. Udah sampai tingkat azam, ya orang udah chatting dari tadi, udah janjian di mana. Ini ternyata nggak jadi ketemu. Tapi ditunggu oleh malaikat raqib, malaikat atid, temunya tuh kata raqib, entar tunggu dah, dia taubat apa enggak. Kalau taubat maka nggak jadi catat. Tapi kalau nggak taubat, mulai dicatat niatnya itu 6 jam, mulai dicatat niatnya. Nah, kalau terlaksana ada catatan amalnya. Jadi niatnya juga ada, catatan amal buruknya juga ada. Ini empat ucapan hati, mulai dari hajiz, lebih kuat lagi namanya khotir, lebih kuat lagi namanya hadithun nafs, belum ada catatan semua. Di sini yang para sahabat ketika mendengarkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, itu kan kalau kita pahami, para sahabat mendengar ayat ini turun, wahai orang-orang, ketika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian perlihatkan, maka akan Allah hitung semuanya itu. Yang jelek-jelek dihitung, yang baik-baik dihitung dalam hati. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah akan ampuni orang yang Allah suka, akan Allah azab orang yang Allah suka. Terserah Allah. Sahabat nanya sama, gimana Nabi kalau lagi sholat atau tiba datang gitu? Maka Nabi menjelaskan ini, bahwa sampai hadithun nafsi tidak ada apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau udah sampai azam, apalagi udah sampai niat, udah mulai ada catatan pahala maupun catatan dosa. Orang juga kalau masih tingkat khotir atau hajiz atau hadithun nafsi, baru lagi ngaji, baru muncul antar nyumbang gitu doang, duitnya orang apa-apanya belum ada semuanya, ya belum dapat catatan apa-apa. Orang baru khotir, baru hajiz. Jadi 4 ini bahasa hati. Nah, adapun hatif ini di luar itu. Hatif ini memang ucapannya bukan ucapan dalam hati, bukan ucapan dari diri kita, tapi ucapan orang luar, dari luar diri kita, cuma tidak kelihatan. Ini hatif. Ini banyak dialami oleh para ulama, orang-orang soleh banyak mengalami ini. Hatif, ada yang berbicara kepada dia. Syekh Hasan Asy-Syadzili ketika ada orang tanya, apa maksud dari Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu maksudnya aku berlindung kepada Allah Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, dari keburukan yang namanya waswas yang berhembus. Maksudnya apa? Kemudian ada yang mengajarkan Syekh Hasan Asy-Syadzili, maksud dari waswas itu adalah suuzon pada Allah. Udah takbir, Allahu Akbar, dia malah suuzon sama Allah. Kayaknya nggak sah deh takbir gua, dia takbir lagi, Allah. Udah wudu, udah rapi, tahu-tahu dia kayaknya nggak sah deh wudu gua, dah wudu lagi, basah semua tuh kuyup lepek, namanya waswas. Termasuk juga kita suuzon kepada Allah, udah alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa kumpul sama orang-orang baik, tapi masih merasa
bahwa kayaknya Allah marah dah sama saya, itu kerjaannya waswasnya setan, seperti itu. Ini namanya hatif, dialami oleh para waliullah. Nah, di sini yang dijelaskan adalah hatif dari seorang ulama namanya Umar bin Farid yang mempertanyakan, ada nggak orang yang baik 100%? Maka ada hatif menjawab Muhammad yang malaikat Jibril turun kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang kalau orang 100% buruk nggak ada. Nggak ada orang, pasti ada baiknya. Tapi kalau 100% baik ada. Kalau 100% buruk nggak ada. 100% baik ada. Siapa itu? Ini Muhammadul Hadil ladzi alaihi Jibrilu habat. Yaitu Nabi Muhammad, itu 100% bagus semuanya, nggak ada jelek-jeleknya. Faqaulun nabiyuna mubtadaun, nih tarkib nahunya. Nabiyuna ini jadi mubtada, wa Muhammadun atfu bayanin alaihi au badalu kullin. Ini jadi ataf bayan untuk lafaz nabiyuna, atau jadi badal kul min kul. Wa jumlatu qawlihi qad ursila, dan jumlah ucapannya nazim qad ursila minal fi'li wa naibil fa'il khabarul mubtada, jadi khabarnya mubtada. Wa qawluhu lil alamina, dan ucapan nazim lil alamina muta'allaqun bi rahmah, ini berta'alluq dengan rahmah, ba'dahu yang ada setelahnya. Wa rahmatun halan min naibil fa'ilin ursila, jadi hal rahmah ini jadi hal min naibil fa'ilin ursila. Jadi kalau kita maknain, kalau kita artiin, Nabiyuna Muhammadun, bermula nabi kita Muhammadun itu adalah Muhammad. Nabiyuna bermula nabi kita Muhammadun adalah Muhammad. Qad ursila, halnya jadi hal. Qad ursila, padahal sudah diutus. Siapa Nabi Muhammad? Lil alamina, asalnya jadi diutus, ta'alluqnya kepada ursila, diutus. Bagaimana diutus? Lil alamina, untuk seluruh alam, rahmatan, padahal atau sebagai rahmat, jadi hal juga. Wa fuddila ini diatofkan kepada ursila. Nah, ini tarkib nahwunya. Bagian dari akidah setiap kita muslim mukallaf, artinya akil dan juga sudah balik, ini harus meyakini bahwa Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk siapapun. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib, wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Abuhu, ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah adalah Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib, wa Hashimun, dan anak dari Hashim, Abdu Manafin, anak dari Abdu Manaf, yantasib, bernasabkan atau bernasab Nabi Muhammad. Wa ummuhu, dan ibundanya Nabi Muhammad, Aminatu, adalah Siti Aminah Az-Zuhriyah, arda'ahu Halimatus Sa'diyah, yang menyusukan Nabi. Halimatus Sa'diyah adalah Halimatus Sa'diyah. Ini juga bagian dari akidah. Anak-anak kita harus diajarin Abdullah nama ayahnya. Ayo bang lagi, tarik. Aminah ibundanya, harus diajarin itu yang begitu, karena bagian dari akidah. Nah, kita yang ngaji lebih lengkap lagi di sini. Nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan seterusnya, nanti ada pembahasannya. Ustaz Haji Nasir hafal itu. Ada di Barzanji pasti hafal itu. Nah, ibunya adalah Siti Aminah. Siti Aminah disusui, dalam bait ini disebutkan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah seorang perempuan desa dari Bani Sa'ad, maka disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini punya suami, saudara, namanya Abu Kabsyah. Orang biasa, namanya orang kampung, lain sama Mekah. Mekah kan memang bangsawan, ya kalau nggak bangsawan pengusaha, rame kota Mekah. Nah, kalau ini dari Bani Sa'ad di Taif, daerah Taif, di pegunungan. Orang-orang kafir kalau ngeledek Nabi Muhammad, ini bilangnya hada waladu Abi Kabsyah yukallamu minas sama, katanya begitu. Orang kafir kalau ngeledek Nabi Muhammad,
ini anaknya Abu Kabsyah. Jadi nggak mau nisbatin ke Quraisy, nggak mau. Ini anaknya Abu Kabsyah, nggak mau dibilang anaknya Abdullah atau cucunya Abdul Muthalib, nggak mau orang kafir bilang gitu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya, menyampaikan risalahnya, orang-orang kafir meledeknya dengan ini, dengan suaminya Halimatus Sa'diyah. Ini anaknya Abu Kabsyah nih, anaknya Abu Kabsyah ngaku-ngaku diajak ngomong sama orang langit, begitu. Padahal Nabi Muhammad nasabnya mulia, nasabnya Quraisy itu nasab yang mulia. Ayyajibu ala kulli mukallafin ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk setiap orang mukallaf akil balik mengenal nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari garis ayahnya ila Adnan, kepada Adnan, ila Adnana faqat, kepada Adnan saja. Wa min jihati ummihi ila Kilabin faqat, dari garis ibunya kepada Kilab saja. Idh ma ba'dahu yushtaraku fihi nasabu abihi wa ummihi. Karena setelah Kilab itu bersama atau sambung nasabnya ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya bersambung di Kilab. Jadi baik Abdullah, Sayyid Abdullah maupun Sayyidah Aminah ini bersambung, garis nasabnya ada di Kilab. Lengkapnya itu, kalau kita lihat lengkapnya itu, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, nanti ketemu di Kilab, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini yang namanya Quraisy. Fihr ini Quraisy, dia juga. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, sampai Adnan saja. Ini wajib mengetahui sampai Adnan saja, wajib mengimani sampai Adnan. Bagaimana dengan garis ibu? Dari garis ibu Nabi Muhammad bin Aminah, Nabi Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ke atasnya sama, Kilab bin Qusay dan seterusnya sama sampai Adnan. Adnan, para ahli sejarah, para ahli nasab sepakat bahwa Adnan itu masih garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim, sepakat. Bagaimana setelah Adnan? Apakah langsung Nabi Ismail? Enggak. Setelah Adnan ada beberapa bapak lagi baru sampai ke Nabi Ismail. Cuma di sini ahli nasab dan juga para ulama, ahli nasab dan juga para ulama, sumber-sumbernya ini udah gak jelas. Makanya Nabi Muhammad sudah berhenti sampai Adnan saja, Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah Adnan, kadiban nasabun katanya. Setelah itu orang-orang ahli nasab itu banyak yang goroh, banyak yang bohong udah. Jadi udah nggak valid lagi. Tapi cukup sampai Adnan. Dan kalau Adnan semua sepakat bahwa Adnan itu masih keturunan Nabi Ismail. Adapun bapaknya Adnan dan seterusnya ini simpang siur nih. Cuma sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Garis Nabi Muhammad dan dari garis ayah maupun dari garis ibu ini adalah orang-orang yang mulia semua, tidak pernah tersentuh zina sekalipun. Semuanya dari pernikahan resmi, semuanya dari pernikahan Islami. Meskipun waktu itu belum ada Islam, tetap pernikahan Islami. Bagaimana pernikahan Islami? Sesuai dengan rukun-rukunnya. Ya ada wali, ada saksi, ijab kabul, ya begitu. Persis seperti nikah dalam Islam, semuanya terjaga. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum ma'ruhu min adama wa ila abihi wa ummihi. Itu demi memuliakan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ayah-ayahnya cuma lantaran memuliakan Nabi Muhammad, maka ayah-ayahnya Nabi Muhammad, kakek-kakeknya, seluruhnya ini dijaga juga. Tarakus sifah itu zina, semuanya meninggalkan zina, nggak ada zina di atas orang-orang itu, nggak ada meninggalkan zina. Dan tidak pernah sedikit pun, mulai dari Nabi Adam sampai ayahnya Nabi Muhammad, Sayyid Abdul Muttalib, ini semuanya tidak ada yang zina, semuanya sesuai dengan
nikah Islam. Mungkin pernah saya sampaikan, memang Nabi Adam itu punya 40 anak. 40 anak itu rata-rata kembar, rata-rata satu persalinan. Satu persalinan keluar 2, satu persalinan keluar 3 misalnya. Terus di antara 40 itu ada yang cuma satu persalinan, dia sendirian. Dalam rahim nggak berdua, nggak bertiga sama saudaranya. Namanya Syif alaihissalam. Di antara 40 anak ini, Nabi Adam sudah melihat, ini Syif yang nanti bakal aku serahkan cahaya ke Nabi Adam. Nabi Adam kemudian bilang sebelum wafatnya kepada anaknya Nabi Syif, wahai Syif, cahaya yang ada di jidatku, yang ada di dahiku ini akan aku berikan kepada engkau, dan nanti engkau akan wariskan kepada anakmu, dan berikanlah hanya kepada perempuan-perempuan yang soleh, yang baik-baik. Nabi Syif dengan istrinya, dan dipilihkan istri yang baik-baik juga, ini kemudian mewariskan kepada anaknya, dan cuma satu dari banyak anak Nabi Syif. Pilihkan Nabi Idris, terus Nabi Nuh, dan terus ini mewariskan cahaya nubuwah sampai kepada yang tadi disebutkan Adnan, kemudian sampai kepada buyutnya Nabi Muhammad yaitu Hashim, sampai kepada kakeknya Abdul Muthalib. Di antara anaknya Sayyid Abdul Muthalib yang banyak itu, konon ada yang bilang ada 10 laki-laki semua. Orang Arab 10 laki-laki semua, gagah itu, bangga-bangganya. Abdul Muthalib kalau keluar anak-anaknya laki-laki ganteng-ganteng semuanya. Orang Arab dulu kan paling demen anak laki, anak perempuan ya bisa dibilang nggak dihargai dulu. Ini 10 orang ganteng-ganteng semuanya. Cuma di antara itu cuma satu yang dititipin, Abdullah. Walaupun meninggal muda, wafat muda, karena sudah dipindahkan dari Abdullah, dipindahkan kepada Sayyidah Aminah, kemudian kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cahaya nubuwah yang kemudian diwariskan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad bagaimana cahaya itu? Dari Nabi Muhammad yang beliau sebutkan dalam ucapan-ucapan beliau, al ulama warasatul anbiya, atau kalau Rasulullah pernah menyebutkan keturunannya, alaikum taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima dan tadillu abadan, kitabullah. Satu riwayat menyebutkan wa sunnat rasulih, sunnat rasulullah. Satu riwayat menyebutkan ada 2 perkara yang kalau kalian pegang, kata Rasulullah, kalian tidak akan sesat selamanya, nggak bakal nyasar. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi. Ini satu riwayat. Riwayat lain, pertama Al-Quran, yang kedua wa itrati. Itrati itu keturunanku. Cuma itroh beda dengan dzurriyyah. Itroh beda dengan dzurriyyah, beda dengan alum. Jadi ada beberapa istilah untuk ranah keluarga, itu ada beberapa istilah. Ada yang disebut dengan alum Nabi atau alum Muhammad. Ini kalau kondisinya atau kalau wilayahnya wilayah doa, maka alum Muhammad termasuk kita orang Islam alum Muhammad. Doa kayak gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat ta'zim, keselamatan kepada Muhammad, pada sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga sayyidina Muhammad. Ini termasuk kita. Dapat nih. Alum ini termasuk setiap orang Islam itu alum Muhammad. Jadi nggak usah minder, Bang Andi. Kita alum Muhammad, alum Muhammad. Ini kalau makomnya makom doa atau wilayah yang wilayah doa. Tapi kalau makomnya konteksnya konteks zakat, yang hada ini namanya zakat ini adalah kotoran manusia. La yahillu li Muhammadin wa ali Muhammadin. Nabi pernah menyebutkan itu. Zakat itu kotoran manusia. Enggak boleh, enggak halal zakat untuk Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad. Maksudnya bukan yang tadi. Maksudnya bukan kita ini. Kalau kita mah kasih aja zakat. Enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud Alu Muhammad pada konteks zakat itu Bani Hashim dan Bani Muthalib.
Ini Bani Hashim, Bani Muthalib tadi disebutkan, sama saya singgung. Semua Bani Hashim jadi anak keturunan dari buyutnya Nabi Muhammad. Bani Hashim itu termasuk Alu Muhammad, nggak boleh menerima zakat. Begitu juga keturunan Abdul Muthalib, Abbas, Sayyidina Hamzah, kemudian Abu Lahab, itu keturunan yang nanti Alu Muhammad juga, walaupun bukan dari anaknya Nabi Muhammad, dia Alu Muhammad juga. Dalam konteks zakat nggak boleh menerima zakat. Itu konteks Alu Muhammad. Kalau konteksnya konteks zakat, Alu Muhammad. Ada lagi yang namanya dzurriyyah. Dzurriyyah ini yang disebut dzurriyyah ini adalah orang-orang yang memang bernasab dari anak-anaknya Nabi Muhammad, putri-putrinya Nabi Muhammad. Ya, dari Siti Fatimah, kemudian dari Ummi Kalthum, kemudian dari Zainab, semuanya. Nah, kalau kita mau fair-fairan, maka dzurriyyah ini semua harusnya dari Siti Fatimah. Bukan hanya dari Siti Fatimah, tapi dari seluruh anak Nabi. Maka jadinya dzurriyyah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Adapun yang disebut tadi, lan tadillu abada kitaballah wa itrati. Kalian kalau pegang dua ini, kata Rasulullah, tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan juga keturunanku. Ini itroh, ini keturunan cuma yang alim-alim, beda sama dzurriyyah. Dengan demikian ada dzurriyyah Nabi yang nggak alim, ya ada. Terus gimana? Ya ngaji, kalau nggak alim mah. Makanya ngaji, makanya tetap nggak semua dzurriyyah Nabi itu alim, enggak. Tetap ada itroti. Itroti itu dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan hanya dari Siti Fatimah, dari putri-putri beliau yang lain, tapi alim. Itu yang namanya itroh, alim. Di Mekah itu sekarang ada namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dulu ayahnya Sayyid Muhammad bin Alwi. Ini Sayyid, gelarnya Sayyid. Biasanya kalau dzurriyyah ini gelarnya Sayyid. Kalau dia ulama, yang disebut itroh tadi, dia alim, keturunan Nabi, namanya Sayyid panggilannya. Tapi kalau bukan orang alim, ada di pemerintahan, Syarif sebutannya. Jangan Bang Muhtar termasuk. Syarif. Syarif itu kalau di pemerintahan. Syarif kalau di pemerintahan, tapi kalau di bidang keilmuan, itroh, keturunan Nabi, itu jadinya Sayyid. Keturunan seperti Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang Sayyid Muhammadnya, yang kitabnya ini banyak sekali. Di Indonesia saya punya ada 20 kitab beliau, itu punya di Mekah pesantrennya, pondoknya. Satu-satunya Sunni di Mekah ya itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu Sayyid keturunan Nabi itu. Biasanya memang pakai sebutan Sayyid. Ini yang disebut dengan itroh. Jadi bukan sembarang dzurriyyah. Selain itu bukan hanya ngambil nasab dari Siti Fatimah, tapi juga dari yang lain, dan ada kapasitas keilmuannya alim. Nah, kalau dzurriyyah masih sangat umum sekali, bisa alim, bisa juga tidak alim. Oleh karenanya nggak ada satu slogan atau pamio kiai 1000 kiai alim itu masih kalah sama satu Habib geblek, katanya. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Habib mah geblek aja, kayak orang kagak ngaji, gimana mau pinter, tetap aja geblek aja. Karena memang dari dzurriyyah ada juga nggak alim, ada juga tetap. Tapi kalau itroh, itu yang ada dalam hadis Nabi, pegang dua ini, Al-Quran dan itrohku. Itroh itu keturunan tapi yang alim, yang ini Sayyid. Satu bisa kita ambil ini. Yang kedua, kalau kita mau ambil umum, al-ulama warasatul anbiya, ulama aja udah, ulama. Karena memang yang diwariskan oleh Nabi itu tidak hanya nasab tapi juga ilmu. Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Imam An-Nawawi, Syekh Zakaria Al-Ansori, nggak ada yang pakai nasab itu, nggak ada yang pakai gelar-gelar itu, keturunan-keturunan baik dia itu keturunan Nabi, nggak dipakai itu, karena dikhawatirkan itu termasuk kebiasaan orang jahiliyah dulu yang membangga-banggakan nasab tapi tidak ada kualitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.